naik di atas Ka'bah itu. Jadi tidak ada yang menyembah batu Hajar Aswad. Itu fitnah dari Oten tadi. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka menyembah batu? Yes, mereka ya. Kenapa agama kalian ini ya ini nyomot dari sini, ini nyomot. Ini baru satu ya. Terus saya baru buka yang Zoroastrian ya. Saya belum buka lagi dari yang Yang Sabiin. Hindu, yang Buddha, Iya, yang Yahudi, yang Kristen. Aduh. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tolong dikasih pesan SP Studio. Jadi supaya dananya bisa dialokasikan langsung ke Pak Sang Penggugat untuk membangun studionya khusus untuk berapologetika. Jangan lagi naruh laptop di atas kursi plastik. Jangan lagi laptop yang mod tahun 2015 masih dipakai juga. Ampun deh. Enggak, ini 2012. 2012 lebih tua lagi. Ampun deh. Ya, ada pernah nggak ada. Lanjut. Ya, gitu kita mulai ya. Ya, shalom semuanya, saudara-saudara yang di live YouTube. Ya, saya lihat yang nonton masih sedikit, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Nah, beberapa hari yang lalu kan saya bikin siapan untuk siaran hari ini. Ya, Anda lihat thumbnailnya terpaksa tertunda. Ya, kenapa? Karena ternyata ada acara lain. Jadi baru hari ini bisa. Ya. Nah, kita akan membahas ya seperti di thumbnail ya, kita udah tahu muka itu muka siapa. Kita akan bahas apa yang dia katakan di TikTok dia. Ya. Kita akan bahas, kita akan keplak mulutnya. Mau perempuan mau laki-laki sama. Kita keplak mulutnya ya. Oke. Kita dengarkan baik-baik apa yang dia katakan. tunjukkan siapa. Oke, kita jawab. Apakah umat Islam itu menyembah batu? Bentar Mbak, sabar. Enggak nanti dirungkat rumahku. Nanti dirungkat Mbak Fauzia, nanti dirungkat rumah ini. Pertama, mereka menuduh kalau kita menyembah batu. Pertama adalah tidak ada satupun umat Islam yang menyembah batu. Kita pergi melaksanakan perintah Allah ke Mekah, bukan menyembah batu Hajar Aswad, karena batu Hajar Aswad pernah hilang. Apakah umat Islam pada waktu itu kehilangan sembahan? Tidak ada satupun yang menyembah batu Hajar Aswad. Bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khattab sendiri menyentuh batu Hajar Aswad dengan tongkatnya, dan bahkan orang-orang yang mengganti kain iswah itu naik di atas Ka'bah itu. Jadi tidak ada yang menyembah batu Hajar Aswad. Itu fitnah dari Oten tadi. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka menyembah batu? Yes, mereka menyembah batu. Ya, kita ambil bagian itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan ketika dia menceritakan tentang Alkitab. Ya, oke. Tadi awal dia katakan gini, apakah umat Islam menyembah batu? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena batu itu pernah hilang. Ya, pernah hilang. Apakah orang Islam kehilangan sesembahan? Tidak. Nah, dia bilang gitu. Ya, tetap mereka melaksanakan kiblatnya, ibadahnya tetap. Nah, mungkin orang ini antara dia penipu atau dia kurang sejarah. Si ini. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, ketika batunya pindah dari kota suci yang sebenarnya ke Mekah, kiblat masjid kalian tuh pindah semua, cuy. Itu kemarin baru kita bahas, kiblat tuh itu. Ya, itu baru kita bahas. Terus ketika lu bilang, oh ketika batunya hilang, terus kita nggak menyembah batu itu, jadi batu itu hilang ya kita biasa aja. Pertanyaannya kenapa ditebus? Kalau itu batu nggak ada artinya buat lu, cari aja batu lagi, masukin situ. Buktinya itu ditebus.
Nggak, kenapa? Karena jadi miskin, ibadah haji nggak jalan. Jawabannya itu. Batu itu jadi bagian dari bekas toilet. Itu di channel Nabi Asli ada. Ya. Tapi Di kita channel buka kita ini, juga ada. Di channel kita juga ada ya. Kita udah channel bahas kita juga itu. ada. Kita udah pernah Ah. bahas itu. Ya. Tapi kita kasih lihat yang ini aja ya. Sebentar. Mana tadi ya? Oh, gua tutup. Ini dia mungkin nggak tahu atau kurang info bahwa ketika batu Hajar Aswad itu dicuri, nggak ada yang pergi haji dan mereka panik Ka'bahnya mau kemana, kiblatnya mau kemana, karena batunya dicuri. Makanya waktu itu mereka bangkrut, Arab bangkrut. Betul ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau Mana? batu Hajar Aswad itu ke Borobudur, pasti sembahannya langsung ke Borobudur. Iya, betul. Oke. Ya, sebentar saya sharing lagi ya. Mirifa, ini nih, kamu baca ini Mirifa nih. Ya. Ini Kamartian Revelation ya. Aduh, ini kenapa ikut? Ya ini ya. Kamartian Revelation. Rebellion, sorry. Rebellion, ya. Rebellion, ya. Nah, Kamartian inilah yang mencuri batu hitam kamu itu. Yang di Mekah. Ya, jadi dia masuk ke situ. Mereka ini orang-orang Syiah Ismaili ya. Syiah Ismaili. Mereka masuk ke situ ya, membunuh orang-orang yang ibadah haji di situ, mayatnya masukin ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lagi ada di tengah jalan. Apanya yang ibadah haji? Makanya ditebus, kenapa? Karena bangkrut. Ya, ditutup ini di kamarnya, try to stop Muslims from going to Mecca for pilgrimage, ya, untuk ibadah haji. Kenapa? Karena menurut mereka ini sejarah palsu. Memang benar ini sejarah palsu. Mereka tahu. Mereka juga Muslim. Ya, mereka pun Muslim. Hati-hati. Jadi ketika terjadi batunya dicuri, diambil sama si Kamartian ini, dijadikan dudukan toilet, ya, sibuk. Kenapa? Ibadah haji stop. With the black stone in captivity and the pilgrimage halted, ya. Jadi ketika batu hitam itu disandra, ya, istilahnya, dicuri, dicolong, dirampok, dan ibadah haji terhenti, Islam ada dalam krisis, cuy. Ya. Di tahun 952 Masehi, kaum Abbasiyah setuju untuk membayar, menebus batu itu. Kalian bilang tidak menyembah batu itu karena batu itu pernah hilang. Batu itu kembali karena ditebus. Ibadah haji stop, kaum Abbasiyah bangkrut. Nggak punya duit, nggak punya pemasukan. Ya. Mungkin lu kurang sejarah atau lu cuma ngikutin kata ustadz lu doang. Jadi ketika lu sholat, lu menghadap ke kiblat. Tapi sebelum abad ke-8, kiblatnya semua ke Petra. Tiba-tiba bisa pindah ke Mekah. Gue rasa itu dia pembelaan diri, bro. Udah kepergok. Nah, Pembelaan diri. yang lucunya adalah ketika batunya pindah ke Mekah, ya, madhabnya semua juga pindah ikut-ikutan ke Mekah. Langsung pindah madhabnya ke Mekah. Abad ke-8. Jadi kalau begitu, kenapa lu nggak sembah suka-suka lu aja, sholat madhab kemana? Kenapa harus ke arah kiblat? Nah, kan gitu. Gitu. Berarti ketika Nabi lu bilang, oh, mencium batu itu dapat menghapus dosa. Wah, parah tuh. Parah loh. Batu bisa menghapus. Parah, karena itu batu bekas dudukan toilet. Nah,
Kemudian dibilang kata Nabi itu akan menjadi saksi barang siapa yang menciumnya. Wah, gila. Apanya yang bilang nggak ada? Hmm? Jadi kaum Abbasiyah itu ngapain bayar itu batu? Kenapa mereka bayar? Karena ibadah haji bikin jadi bangkrut, terhenti ibadah hajinya. Ya, dan ketika mereka menerima kembali, sudah hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena waktu dampok digebuk batunya supaya copot. Jadi hancur berkeping-keping. Lu kurang sejarah, kurang literasi. Ya, modal congor, bacot gede, nenek-nenek lampir tuh begitu. Ya. Jadi ya sungguh kasihan sekali kalau orang seperti kamu bisa beranggapan kamu itu benar. Kok saya sangat-sangat kasihan gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke video yang tadi ya. Kita lihat apa kata dia tentang orang Kristen yang menyembah batu. Mana dalilnya? Aku tunjukin. Gini cara diskusi itu, bawa data. Siapakah yang menyembah batu? Saya akan tunjukkan kepada kalian. Baca 1 Petrus pasal kedua nomor 7. Oke? Ini perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Dor. Saking begonya dia kenapa tanggal. Dia bilang judulnya Yesus Kristus batu penjuru. Dor. Sekarang pertanyaannya Yesus Kristus itu nama batu apa nama manusia? Halo? Kalau nama buat itu nama batu hitam. Yesus Kristus nama batu atau nama manusia? Dan kapan Yesus Kristus berubah menjadi batu? Iya, ya. Ya kan? Kapan Yesus Kristus, kapan Tuhan Yesus berubah menjadi batu? Kapan? Tadi dia bilang ayatnya berapa? 1 Petrus 21. 1:21. 1 Petrus 1 ayat 21. Kalau kita sebutnya ayat ya. Oh, bukan kayaknya, Bu. Bukan, coba diulang lagi aja dia sebutin Kita berapa. mundur dikit ya, kita mundur dikit deh. Ya. Penjuru. Dor. Baca 1 Petrus pasal kedua nomor 7. Oh, 2. Pasal nomor 7. Pasal 2 ayat 7. Bukan ini ya, bukan sapi betina, bukan ya. Nah, ini Petrus ya. Oke, kita buka. Kita buka ayatnya ya. Kita buka di kalimat di Alkitab Sabda ya. Oke. Saya share dulu. Yesus Kristus batu penjuru ya. Nah, kita lihat yang ayat 7 yang dibilang. Ya, baca cuma perikopnya aja. Dor. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, lu sekarang ngeledek Yesus, oh Yesus itu batu penjuru. Padahal lu lupa nama Yesus itu nama manusia. Ya, satu. Lu coba ambil lagi lihat postingan Sinandar. Sinandar bilang batu penjuru itu Nabi Muhammad. Bingung nggak lu? Bingung kan? Nah, gue juga bingung. Kenapa gue bingung? Masa iya lu nggak tahu nama Yesus Kristus itu nama manusia? Iya. Antara lu udah panik ngeles, tapi lu suruh gue pakai dalil, suruh kita pakai dalil gitu kan? Jadi mana dalilnya ketika terjadi batu hitam hilang itu, kalian tetap sholat menghadap situ? Coba. Tetap ada ibadah haji. Coba mana dalilnya? Kita tadi tunjukin referensi ya. Kita pakai referensi. Oh iya, kita lupa kasih lihat referensinya dari mana. Ya, ini ya. Yang tadi batu hitam ini. Ini referensinya adalah dari buku
Nama bukunya adalah Quranic Geography tulisan Dan Gibson. Ya, lu kalau nggak suka, lu mau debat sama dia, lu debat deh. Ya, Dan Gibson, profesor lu ya, dicari dia siapa. Bukan orang goblok kayak lu. Oke? Nah, ini baru pakai referensi. Sekarang nanti gue tunggu jawaban lu. Tolong kasih gue referensi. Di mana ketika kejadian, ya batu hitam dicolong sama kaum Karmatian, bukan dicolong, dirampok. Dirampok sama kaum Karmatian itu, diambil ya dalam bentuk pecahan-pecahan, ya kalian tetap ibadah haji. Nanti kita compare data sama dia. Ya, karena gua ada data lain selain dari Gibson sih. Gue punya data lain. Ya, dan itu bukan dari orang kafir, tapi dari buku lu sendiri. Nanti lu yang gitu. Ya. Jadi mengenai 1 Petrus ini, tolong lu pikirin dulu. Nama Yesus ini nama orang atau nama batu. Mulai dari situ aja. Jadi jangan sampai lu nggak bisa bedain mana kepala lu, mana bokong lu, Midiva. Kenapa? Karena gue lihat tuh kayaknya begitu. Kadang-kadang kalau mau ngomongin kegoblokan ya, mohon maaf ya, udah parah. Mereka ini terlalu parah. Gitu. Ya. Oke, jadi ya jelas kalau mereka menuduh Yesus itu batu. Sejak kapan Yesus berubah menjadi batu? Nah, beginilah bodohnya kalau tidak mengerti bukan perhiasan. Bahasa metafora itu. Bahasa metafor. Beginilah akibatnya. Di Quran tidak ada bahasa-bahasa metafor. Makanya umat Islam bodoh dalam Alkitab. Iya, saya tambahkan. Ada ribut sekarang antara Inggris sama Indonesia. Ya, saya tambahkan dikit tentang batu Hajar Aswad tadi. Mereka si Umi Ripa tadi bilang tidak menyembah batu katanya ya kan, tidak menyembah batu. Tapi dalam Islam yang perlu diketahui, yang menghapus dosa itu siapa? Apakah Allah yang disembah oleh umat Islam mampu menghapus dosa? Coba cari dalilnya satu pun yang mengatakan bahwa Allah itu mampu menghapus dosa. Tidak bisa, tidak ada satu pun ayatnya, tidak ada. Yang bisa menghapus dosa itu hanya Hajar Aswad. Allah itu kemampuannya hanyalah mengampuni. Mengampuni tidak sama dengan menghapus ya. Artinya kekuasaan kemampuan daripada Hajar Aswad ini jauh lebih besar daripada kemampuan Allah. Karena Allah itu tidak bisa menghilangkan dosa umat muslim. Yang bisa hanyalah kemampuan Allah itu hanyalah mengampuni. Nah, kita coba buka hadis ya. Jadi kita pakai data sajalah ya. Contoh ya, tentang bahwa Allah ini menghapus dosa ya. Aduh, mana ini? Sebentar ya. Bahwa Allah Hajar Aswad ini bisa menghapus dosa. Ini boleh buka nanti hadis Musnad Ahmad ya. Bentar, saya tunjukkan. Musnad Ahmad, ini saya tunjukkan ya. Ini ya sudah nampak di sini ya. Musnad Ahmad 5364 ya. Nah, dikatakan di sini Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad
akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, di sini dikatakan menghapus dosa ya. Nah, kita pertanyakan, apakah Allah bisa menghapus dosa? Di mana ayatnya? Coba tunjukkan ke saya. Nggak ada, nggak bakalan ada ya menghapus dosa. Tapi mengampuni ya ada. Mengampuni itu berbeda dengan menghapus dosa. Kemudian, kalau kita lihat tentang Hajar Aswad ini ya, Hajar Aswad. Kita buka Tirmizi 884 dulu ya. Tirmizi 884. 884. Informasi apa yang kita dapat di sini? Nah, dikatakan Rasulullah bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata, lisan yang dapat berbicara. Jadi Hajar Aswad ini akan mempunyai mata ya, mempunyai lidah, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya benar. Ini merupakan hadis hasan. Bahkan kalau kita baca dalam misalnya hadis terkaitnya, punya tangan juga ini, ya, dua mata melihat dan bersaksi. Kalau kita baca-baca nanti ini salah satu ini ada yang mengatakan bahkan Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Kalau tangan kanan Allah itu Hajar Aswad, berarti tangan kirinya kira-kira bagaimana? Apakah beda tangan kiri dengan tangan kanan? Atau tangan kanan dua, karena tangan kanan dua-duanya ya mungkinlah Hajar Aswad dua-duanya ya. Ini yang perlu dipahami umat Islam. Bahwa yang kemampuan dari Hajar Aswad ini melebihi dari kemampuan Allah. Karena Allah tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa kemampuan Allah itu hanyalah mengampuni ya, itu berbeda. Jadi itu yang perlu saya tekankan tentang Hajar Aswad. Silakan Pak, dilanjut lagi. Nanti kita bahas satu persatu. Oh, tentang apa tadi bahwa Yesus itu batu penjuru. Batu penjuru, ngerti nggak sih? Apakah Yesus itu berbentuk batu? Yesus itu ya sama seperti kita. Bisa berbicara karena kemampuan kemampuan Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia. Beda dengan Allah yang tidak bisa menyerupai makhluk ciptaannya. Tidak mampu, bahkan untuk turun ke dunia saja nggak mampu. Karena dalam logika Islam, Allah itu tidak bisa memasuki ciptaannya. Ya. Itu yang perlu dipahami oleh umat muslim. Jadi kalau tidak bisa memasuki ciptaannya, bagaimana kalian bisa mengenal Allah muka yang kalian puja-puja itu, yang menyuruh membunuh itu? Itu yang menjadi PR buat umat Islam. Pertanyakan dulu kemampuan Allah itu. Bisa nggak menghapus dosa? Tak bisa. Cari ayatnya, nggak ada. Ya, silakan dilanjut, Pak. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, konsep mengenai batu inilah yang mereka curi sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena Yesus adalah batu penjuru. Itu jauh sebelum ada Islam, itu jauh. Itu abad pertama. Ya. Konsep mengenai Yesus sebagai batu penjuru itu para murid-murid sudah menulis di situ, termasuk Petrus di 1 Petrus tadi. Dia nulis Yesus adalah batu penjuru. Jelas Yesus itu nama orang, nama manusianya Tuhan, ya. Itu sangat jelas. Bukan bentuknya batu. Ketika lu nggak bisa bedain yang namanya bentuk dengan nama, itu udah boleh periksa apakah lu waras apa enggak, gitu ya. Jelas dari sini kita tahu bagaimana konsep mengenai batu dicolong mentah-mentah sama orang buta huruf, sama orang literat ya, oon kalau istilah Indonesia ini. Nah,
Kali ini saya akan memberikan tamparan yang lebih keras lagi untuk kamu. Islam itu agama pencuri, agama maling. Ya, kenapa? Karena kebudayaan orang lain, agama orang lain disikat sama dia. Nah, kita lihat sini ya, kita bisa tampilkan data di sini. Ya. Zoroastrian ini punya agama sendiri. Di mana sih Pak Zoroastrian? Itu yang disebut dengan Persia. Di Persia, Mesopotamia itu. Ya, penganut agama Zoroastrianisme. Ya. Nah, kita lihat nih. Jadi Zoroastrian itu punya berbagai hal yang tiba-tiba muncul nongol dalam Islam. Misalnya mengaji, ya, mengaji. Caranya sama, kayak dangdutan, cuy. Ya, jadi baca ayat Quran itu kayak dangdutan. Sama Persia pun begitu. Ya, Zoroastrian itu begitu. Mereka sama-sama yakin membaca kitab suci akan membantu meringankan tugas manusia. Nyolong dari situ, cuy. Tuh, makanya gue bilang, gue kalau keplak, gue tambahin. Bukan gue ampunin, enggak, gue tambahin, iya. Mengenai mizan atau timbangan. Nah, ya kan? Oh, ntar kita di surga itu ditimbang. Dulu buat jahat, dulu buat baik ditimbang. Kalau banyakkan baik, ku masuk surga. Nah, itu konsep dari situ. Dari Zoroastrian. Ya, jadi jelas ya. Nah, Nabi pernah berkata, siapapun yang mengucapkan doa di atas tandu jenazah mendapatkan satu kirat. Yang mana beratnya sama dengan berat gunung Chot. Sholat berjamaah punya nilai 25 kali lebih banyak dari sholat individu. Ya, dan sebagainya. Jadi ini nyomot, ya. Punya Zoroastrian. Menurut Islam, pada hari kiamat malaikat Jibril memegang timbangan. Nah, itu ya, gitu. Sebelah menggantung di atas surga, sebelah masuk di neraka. Menggantung di atas neraka. Sama kan? Sama Zoroastrian. Gitu. Sholat 5 waktu. Nyomot juga jadi Zoroastrianisme. Wow. Ya, jadi sholat pun nyolong. Makanya di Al-Quran tidak ada sholat 5 kali. Tulisannya tuh nggak ada. Nggak ada. Mana ayatnya? Tulisan sholat 5 kali. Coba perhatikan pakaian haji. Itu kan mirip dengan biksu. Nah, itu lain Bu. Itu tuh dia ngambil dari Hindu. Kali ini Iya, ngambil Zoroastrian. berarti memang agama nyolong. Semua Agama tradisi nyolong. nyolong. Ya, ini kita lihat lagi. Ini bodoh amat mau panas-panas ya. Nah, Nah, Ka'bah itu juga kan kuil Hindu sebenarnya. betul. Jadi bukan kuil Hindu Bu, itu kuil ini apa saudara punya itu, cuma udah Hindu ada di dalam masuk situ. Tapi itu Oh, di nanti. dalamnya ada ya. Nah, bahkan banyak sekali bahasa-bahasa yang dari Persia itu, yang dari Zoroaster, yang Islam sendiri nggak tahu. Itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab sebenarnya. Banyak kata-kata itu. Oh, semalam kita bahas itu mengenai Allahu Somad. Somad Nah, itu bukan bahasa Arab. Itu masih mereka bingung artinya somad itu apa. iya. Sampai Jadi, sekarang mereka masih bingung artinya somad itu apa. nah, iya, ya. Kata-kata Persia diambil yuk masuk ke bahasa Arab. Ya. Sangat dirasakan pengaruh Persia. Wow, Ibnu Hisham mengatakan ada seorang bernama An-Nadir Ibnu Al-Harith yang biasa bercerita pada orang-orang Mekah kisah-kisah Rustam the Great dan tentang Isfandiar serta raja-raja Persia. Nah, ini orang ini selalu sesumbar bahwa kisah-kisah Muhammad tidak lebih baik dari kisah-kisah dia. Wih. Ya, Nabi nggak suka. Bunuh.
Anada ditangkap dan membayar semua ceritanya dengan nyawa. Ya, kita juga belajar dari Ibnu Hisham bahwa di antara para sahabat Nabi ada seorang Persia bernama Salman, Abdullah bin Salman tepatnya. Ya, yang cerita sama Muhammad tentang agama nenek moyangnya. Mengenai sahabat, nah sama dia juga terpengaruh sama Zoroastrian yang berbicara tentang sahabat. Makanya mendadak pindah jadi hari Jumat. Jadi pindah. Burak nih, parah burak cuy, burak. Tahu kan burak? Ya, burak kuda yang mukanya cewek. Ternyata dia nginep di rumah Umi Hani. Nah, itu dia, burak. Si burak. Ya. Yang mukanya muka umuhan nih ya. Oh iya. Mukanya muka Umi Hani, ya. Nah, tapi itu cerita dari Zoroastrian. Itu kepercayaannya mereka. Kenapa lu ambil punya orang? Lu ambil punya orang, lu klaim punya lu sendiri pribadi, cuy. Itu namanya nyolong. Sama kayak gua ngambil motor tetangga gua bilang ini motor gua, itu gua nyolong. Lu begitu. Jadi lu ngambil budaya orang, agama orang, lu bilang itu punya lu. Dari Allah. Lu nyolong. Maling lu. Makanya jangan kaget ya, jangan shock. Kalau Dewi Bulan selalu bilang, kapan kita gebukin maling? Kita gebukin maling yuk. Malingnya tuh kalian sendiri. Nabi lu itu maling, coy. Iya. Nabi Jadi maling. konsep Muslim ini banyak yang dari ide-ide orang Persia, cerita orang Persia. Naik ke surga Isra Miraj, nyolong juga. Ya, itu ada di kisah Pahlavi dalam teks yang disebut Arta Firaf. Ini ditulis beberapa ratus tahun sebelum era Muslim. Para pendeta merasa iman manusia telah memudar, lalu mereka mengirim Arta Firaf ke surga untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Harta naik dari satu surga ke surga lainnya dan akhirnya berhasil kembali ke bumi. Sama kan kayak Nabi lu. Di bawah Jibril naik ke surga, sampai surga ketok pintu. Tok tok tok. Jibril, siapa yang bersama lu? Malaikatnya nanya, itu siapa? Katanya Nabi Allah. Tapi malaikat nggak kenal dia siapa. Aduh. Ya. Kenaikanku yang pertama adalah ke surga terendah. Yang di sana kami melihat malaikat yang bersinar kemilauan dan segala macam. Ini Islam yang versi mereka. Kok mendadak bisa ada di kitab lu? Bisa ada Kirimin di video kitab dong lu. materinya. Nanti ya, tenang aja tenang. Ya. Kemudian sirat. Ya. Siratul mustaqim. Allah berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Si Allah minta ditunjukin jalan yang lurus, cuy. Kenapa? Karena dia ketemunya jalannya bengkok. Ternyata itu juga punya Zoroastrian, cuy. Jalan yang itu lurus itu istilahnya untuk menyebutkan sebuah jembatan yang menyeberangi neraka. Sama kan? Jembatannya lebih tipis dari selai rambut yang dibelah 7. Sama toh? Lebih tajam dari sebilah pedang. Sama banget, cuy. Ya. Bedanya di sana namanya adalah Sinfat Peretu. Yang setajam silat bagi orang-orang jahat dan membuatnya tidak mungkin bisa terlewati. Ya. Agama India dan Iran punya warisan budaya yang sama. Nah, loh. Kenapa? Karena berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Nah, lu Arab entah dari antar berantar nongol-nongol bawa ajaran begitu nyomot dari mereka. Bedanya India dan Iran tidak mengatakan ini dari Allah, yang lain nggak punya, cuma kita doang yang punya. Nah, bedanya sama lu di situ, cuy. Gitu ya.
Mau lagi digaplok? Boleh. Surga. Tahu kan surga? Kalau gua ngomong surga tahu dong. Ya, cewek nggak pakai baju, nggak pakai celana, 72 ekor. Nah, ini. Ya, cewek nggak pakai baju, nggak pakai celana, ya 72 ekor. Nunggu lu masuk. Lu begitu masuk, langsung dikepung sama 72 Bro, ekor. bro, pakai BH nggak? Syukur. Bro, pakai BH nggak, bro? Enggak, haram itu dia itu Haram, harus haram, haram. Nggak boleh. harus Nggak boleh. rekomendasi MUI. Nah, sama ini juga ada di Zoroastrian. Duluan mereka daripada Islam. Jadi yang nyolong siapa yang duluan? Siapa yang nyolong? Ini ya. Di Hindu juga ada. Kenapa? Karena mereka masih satu keturunan, cuy. Kisah Hindu, Apsarasa. Nah, ada. Mereka adalah hadiah bagi penghuni surga Indra. Kalau di Islam, surganya Allah. Para penghuni yang gue di medan laga, yang jihad, cuy. Sama toh? Sama. Ternyata nyomot. Nyolong mengklaim punya kalian. Sama dengan lu nyolong motor orang, terus lu bilang itu motor lu. Padahal itu motor orang lain. Sama tuh. Lihat. Ya. Di beberapa ayat Al-Quran dinyatakan penjelasan tentang surga yang bersumber dari Persia. Idrik, kendian air, araik, dipan-dipan. Ada dipan ya. Tahu dong kalau dipan. Yang dikatakan Jeffrey mengenai subjek ini, Jeffrey ini si Arthur Jeffrey ya, mengenai subjek ini adalah sepertinya sudah pasti bahwa kata Hori, artinya gadis berkulit putih, yang dipakai orang Arab Utara adalah diambil dari pengaruh bahasa Iran untuk menjelaskan perawan surga. Nggak ada yang hitam ya. Hitam nggak masuk, Pak. Nah, orang Indonesia yang coklat, lu jangan mimpi masuk surga atau masuk neraka. Lu ngegantung, cuy. Ditolak di mana-mana. Ya. Ya. Makanya gue seneng kalau gubuk maling tuh seneng gue. Teks Pahlavi yang menjelaskan surga membicarakan sebuah taman di mana segala macam bunga dan pohon tumbuh. Wow, kayak siapa ya? Ada pohon-pohonan buah-buahan dalam surga ya. Itu panas. Surah 56 ayat 12 sampai 39, surah 76 ayat 12 sampai 22. Kayak siapa? Surah 10 ayat 9, surah siapa? Surah 55 ayat 50 kayak siapa? Wah. Jadi kalian nyolong dari siapa? Dari surah sekian kan? Jadi jangan merasa memiliki kalau kalian mencuri. Jangan ngaku teriak-teriak ini cuma punya Allah, punya kami, punya Islam. Bahasa aja kalian punya bahasa Persia, masuk ke dalam Al-Quran. Ya, saya tunggu tanggapannya. Insan Kamil. Nah, tahu kan insan Kamil artinya apa? Manusia sempurna. Itu ya konsep dari mana? Dari konsep Zoroastrian juga. Itu ada di konsep Sufi Islam. Islam yang nyolong dari Zoroastrian, apa Zoroastrian yang nyolong dari Islam? Ah, mikir sendiri. Oh, lu ngarang. Nih, referensi. Tafadol, 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 tafadol. Ya, nah, semua sampai sini referensinya dari sini. Ini referensinya. Ya, begitu aja. Jadi, tahu diri lah cuy. Lu nggak ngerti konsep batu penjuru, Islam tuh, penulis-penulis zaman Abbasid, nggak mengerti
konsep batu penjuru, sampai-sampai si bibir monyong mengatakan batu penjuru itu adalah Muhammad. Tiba-tiba lu ngomong Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dor. Lu berantem dulu menandar. Sepakat dulu, ini yang benar yang mana? Di antara lu berdua. Abis itu lu ngomong, ini konsep batunya batu yang di sini di agama kita. Ya. Kok bisa sama dengan agama sebelah? Lu ngomong begitu. Kenapa? Karena lu nggak ngerti konsep batu yang di kita ini apa. Batu penjuru itu apa, konsep lu nggak ngerti. Sama kayak penerus sebelum lu itu begitu, cuy. Makanya mereka cium batu. Batunya di kota suci yang asli, buru-buru nyembah ke sono. Batunya pindah lagi nyembahnya. Giliran rumah dia kena gempa, orangnya yang pindah ke tempat batu. Itu. Tambah lagi tadi yang namanya mengaji, sholat, surga, bidadari, dan sebagainya. Ternyata bukan punya Islam, cuy. Itu punya Zoroastrian. Zoroastrian nyorong lagi lu atau lu yang nyolong dari Zoroastrian? Mikir. Ya, kok bisa nyolong, Pak? Oh, itu ada sejarah arkeologinya. Panjang, cuy. Gue cuma ngambil yang sebagian ini doang. Nanti ada tiba saatnya, gue jelasin gitu. Ya, kenapa dia bisa nyolong? Termasuk cerita 10 orang Yahudi yang nulis Quran. Sebenarnya bukan 10 orang Yahudi yang nulis Quran, tapi orang Islam sendiri nyolong dari sinagog di Yerusalem saat penaklukan Yerusalem. Oh, gue punya datanya. Nangis lo kalau ketemu gue. Jelas ya? Oke. Silakan Bu Debe. Ya. Nangis gue, nangis. Aduh, ternyata agama yang selama ini gue percaya itu hasil curian semua. Aduh, kalau jadi lu harusnya tobat. Lu pada muslim harusnya tobat. Mikir coy, mikir. Kok bisa? Ini bener nggak sih? Lu nanya dong harusnya. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Nah, Quran bilang, lu kalau mau nanya mengenai kitab, harus ke ahli Alkitab. Siapa lagi kalau bukan kita? Lu nanya ke Ustadz, kagak bakal dijawab. Lu pasti dikafir-kafirin. Ke kita adalah nanya yang paling tepat. Nah, gue kasihan sebenarnya sama si Umi Rifa ini. Ya, kasihan banget. Sudah sesat, menyesatkan orang. Sementara dia sendiri sesat banget. Sesat, kasihan. Jadi, buat Umi Rifa ya. Umi itu kan artinya goblok kan. Jadi si goblok Rifa, ada baiknya kamu tobat. Belajar lagi. Belajar tapi jangan untuk mencari kesalahan. Cari kebenaran, bukan pembenaran. Belajar. Ya. Kalau perlu Ya, jadi mau belajar ngaji sama Dewi Bulan, silakan. Ya, lanjut Pak Ustadz. ya, jadi umat Islam ini benar-benar maling, apalagi yang di Indonesia, bahkan kitab suci dimaling, ya. Percaya tidak? Ini saya tunjukkan contoh untuk membenar-benarkan kitab suci mereka yang berantakan itu, yang katanya jelas mudah dimengerti dalam bahasa Arab, katanya mereka Quran itu katanya dalam bahasa Arab supaya dimengerti, tapi tidak tahu orang apa arti-artian di dalam bahasa Arab. Hingga akhirnya bahkan Kemenak sendiri maling. Saya berani mengatakan maling. Mengapa? Contoh ini ya. Saya tunjukkan dulu apa ya. QS ini, Quran ini ya. QS 7 ayat 157. Ini saya tampilkan data. Ya. QS 5 ayat 157. Ini. Nah, kita baca di sini apa ya?
kita baca di sini apa informasinya, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, yang ummi, yang namanya mereka dapat ditulis dalam Taurat dan Injil yang di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh, melarang mereka dan mengerjakan yang mungkar, menghalalkan dan segala bla 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 dan seterusnya. Nah, kita buka ini kemenak ya. Di sini dicurinya ini, kalau kita baca di sini, muncul di sini contoh kejadian kejadian 11 ayat 13 sampai 18. Dari mana ini diambil? Dari Alkitab. Dicuri Ulangan 18 ayat 15. Yohanes 14 ayat 16. Ini maling. Padahal katanya ini Alkitab ini palsu. Tapi dimaling juga. Ini kejadian 11 ayat 13. Dari mana ini? Ini dimaling dari Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah umat Islam punya perjanjian lama dan perjanjian baru? Sejak kapan? Ini maling ini. Demi membenar-benarkan Al-Quran ini mereka comot-comot ayat Alkitab. Ini namanya maling. Ulangan 2 ayat 1 sampai 8 katanya ini. Betapa banyaknya ini dimaling mereka ini. Yohanes 14 ayat 16. 15 sampai 26. 15 26. 17 ayat 7. Dan mau saya tambah lagi. Contoh 61 ayat 6. Ya. 61 ayat 6. Dimaling semua. Alkitab itu dimaling demi membenar-benarkan Al-Qur'annya. Ini ya. Ini bukti bahwa mereka ini maling. Kemana ini yang mencurinya ini ya? Dan ingatlah jika Isa Ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel dan bla 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 seterusnya. Tapi kita baca ini, apanya ini? Tafsirnya ini demi membenar-benarkan Al-Qur'annya yang katanya Alkitab itu palsu. Ini dari mana nih? Kejadian 21 ayat 13. Dimaling. Padahal di tafsir orang lain tidak ada. Ini ya. Kejadian 17 ayat 20. Dari mana ini? Emang mereka ini punya kitab Kejadian? Habakuk 3 ayat 3. Ini ya. Habakuk 3 ayat 3. Dari mana ini? Ini lagi Ulangan 18 ayat 17 sampai 22. Mereka punya Ulangan 18 ayat 17 sampai 22. Sejak kapan umat Islam punya apa? Punya Alkitab, punya kitab Ulangan. Yang ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa? Al-Qurtubi, Tabari. Ini kemenak ini asli maling. Maling Alkitab orang ini. Yesaya 42 ayat 1 sampai 2. Yermin saking tidak tahunya apa itu di dalam nama-nama kitab itu. Nah, ini Nabi Yermin. Apa ini Nabi Yermin ini? Nabi Daniel 2 ayat 38 sampai 45. Maling. Dicuri. Mau saya tambah lagi. Banyak ya. Contoh lagi. Kita coba baca Qiyas 41 ayat 1 misalnya, Qiyas 5 ayat 110, Qiyas 5 ayat 46. Wah, itu dimaling. Bahkan Injil juga dimaling ya. Kita lihat ya. 5 110 misalnya. Qiyas 5 ayat 110. Qiyas 5 ayat 110. Sejak kapan mereka ini punya Injil?
Ini muka-muka maling nih. Aduh. Nih, yang bunyinya seperti ini ya. Ingat ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepada waktu dan bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika kita buka tafsirnya, kemenak kita lihat apanya di sini. Ini sudah jadi ada apanya, apanya nanti tafsirnya ini dari apa? Dari Mazmur ini ya, dari Mazmur. Kejadian 1 ayat 2. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari mana mereka ini? Emang mereka yakin perjanjian lama perjanjian baru? Ya udah jadi Kristen aja. Ini Matius 1 ayat 18 sampai 21. Dari mana itu? Dari Alkitab, dari Injil. Dimaling demi membenar-benarkan. Karena mengapa sampai begitu? Karena tidak bisa lagi Al-Quran ini mempertahankan dirinya sehingga harus mengambil kitab orang lain demi membenarkan kitab mereka ini. Itu artinya maling. Kalau memang benar-benar ini ya, Matius, Lukas juga diambil ini. Bagaimana bisa jadi masuk sementara Muhammad kita tahu bahwa dia itu punya penyakit ya, penyakit gila. Ini Lukas 11 ayat 15. Matius, Markus, Lukas. Sejak kapan Al-Quran punya Matius, Lukas? Matius, Markus, Lukas. Coba. Apakah mereka sudah percaya pada apa? Pada Alkitab yang mereka klaim sebagai kitab yang sudah dipalsukan. Ini banyak, kalau saya buka ini banyak ini ya. Mereka jadikan sebagai tafsir ya, demi membenar-benarkan apa yang tidak dimengertinya. Apa kata Allah tentang ini saja? Kalau Allah itu ya, Allah itu coba kita baca dulu CS 17 ayat 85. Kalau memang benar-benar Allah ini adalah Maha Tahu, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, sudah pasti dia itu tahu tentang roh. Tapi apa katanya di sini? Ketika orang bertanya tentang roh kepada Muhammad ini, katakanlah roh itu urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Itu artinya bahwa Muhammad dan apa itu Allah itu tidak paham tentang roh. Sehingga mereka sehingga Allah ini mengatakan roh itu urusan Tuhanku, kamu tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Allah saja tidak tahu tentang roh, lalu mengklaim seperti kitab tadi Matius, Lukas, Markus, kitab Kejadian, Ulangan, dicomot. Lalu mereka mengatakan kita ini maling. Ternyata kitab kita juga dimaling. Tuhan kita dimaling. Tuhan mereka itu apa? Allah. Tuhan kita bukan Allah. Tuhan mereka itu tidak akan mampu mempunyai anak kalau tidak punya istri ya. Itu kita kes 6 ayat 101. Kalaupun dia ingin membuat permainan, dia akan mengambil dari sisinya, dari bidadari, ya. Itu Kias 27 ayat 21 ayat 17. Jadi inilah maling terik maling. Kita disebutkan di sini bisa kita buktikan Quran sendiri memaling Alkitab, dijadikan sebagai pembenaran dari Al-Quran. Pak Ustadz,
Sudah banyak tanda kurung. Ya, Pak Ustadz. Yang lucunya mereka menuduh Alkitab sudah dipalsukan, tetapi mereka mengutip Alkitab sebagai tafsiran kitab mereka. Lucu ya? iya, Lucu kan? iya. Katanya Dan Alkitab malah yang sudah mereka kita dipalsukan, maling. tapi mereka kutip kitab yang sudah dipalsukan. Mereka mengutip kitab yang sudah dipalsukan. Berarti mereka adalah kitab palsu. Berarti kitab mereka, Quran ini adalah kitab palsu karena mengutip dari ditafsirkan oleh kitab yang sudah dipalsukan. Nah loh, kena batunya loh. Tanpa sadar mereka tuduh kita maling. Ternyata kitab mereka ini saja dari Alkitab di malingnya. Ketahuan maling ini. Jadi mulai sadar Pak ya. Jangan asal tuduh. Dari mana kitab kalian punya kitab Kejadian Ulangan? Apa kalian umat Islam sudah meyakini kitab Kejadian Ulangan, kitab Markus, Matius, Lukas sudah punya apa? Sejak kapan dalam Quran itu ada? Dari mana mereka tahu itu? Sementara Qurtubi tidak mempunyai kayak gitu. Dan Lukas tidak ada punya itu. Tapi dengan enaknya, entengnya mereka ini mencuri, memasukkan ke dalam Quran. Tapi ketika kita baca Al-Quran, apa yang mereka katakan? Penistaan agama. Dari mana tahu mereka ini kitab Kejadian? Kalau nggak maling. Itu namanya maling. Inilah yang asli maling. Seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang meyakini tafsir Kemenak itu sudah maling, mengutip dari kitab orang lain yang bukan kitabnya ya, yang padahal disematkan ke dalam Alkitab itu sebagai kitab yang sudah dipalsukan. Tetapi dicopot juga, enak sekali. Bah. Ya, dilanjut. Ya, Ya, tadi ada komentar. Ya, komentar dari Andi Herman Latif. Ya, kitab yang benar dikutip Islam, yang palsu dikutip Oten, makanya tidak bisa ketemu. Bro Andi, kamu belajar sejarah dulu ya. Kencing aja belum lurus masih dipegangin udah mau debat di sini, ya. Aduh. Ya, kadang-kadang begitu ya, mereka itu susah membedakan yang mana kepala, yang mana bokong. Ya. Makanya saya katakan susah bicara dengan mereka. Kenapa? Karena PA. Ya, udah mereka yang nyolong, seperti yang tadi Pak Nusafi katakan, saya juga tunjukin bahwa kalian tuh ya menyolong berbagai macam hal dari Zoroastrian. Kenapa bisa Pak? Bah, itu bohong, nggak mungkin. Lu periksa sendiri. Kenapa Kekhalifahan Umayyah ibu kotanya di Damaskus? Kenapa Kekhalifahan Abbasiyah ibu kotanya justru ada di Baghdad, Irak situ? Ayo, kenapa? Kenapa? Karena disitulah daerah milik Zoroastrian. Ya, itu yang disebut Mesopotamia. Itu Kekaisaran Sasanid di situ. Ya, Iran, Irak. Itu daerahnya. Kekaisaran Sasanid. Jadi kalau lu lagi pusing, minum baygon, Jo. Pasti hilang pusing. Ya. Jadi udah jelas ya. Ya, mungkin kalian mesti belajar lagi. Ya. Kenapa agama kalian ini ya ini nyomot dari sini. Ini nyomot. Ini baru satu ya. Terus saya baru buka yang Zoroastrian ya. Saya belum buka lagi dari yang Sabiin. Hindu, yang Buddha, Ya, yang Yahudi, yang Kristen. Aduh. betul. Ya, itu belum kita tunjukkan loh.
Ya itu belum kita buka. Ya, bagaimana kalian juga mencuri yang dari Buddha, yang dari Hindu, ya? Itu belum. Itu pasti kita buka nanti suatu saat, ya. Nah, Berarti ada episode 2 ya, Bro? Maling teriak ada maling. episode 2, Pak. Ya, kita akan kupas pelan-pelan. Agama maling nuduh agama orang maling. Nabi Betul. maling enggak, kalau dibilang agama maling kurang enak, Bro. Nabi maling. Ya, nuduh orang maling. Ya, Udah dapat apa itu tuh? Udah dapat nggak celah dalam merah itu? Waduh. Ya, saya sarankan untuk muslim yang nanti nonton. Ya, bukan yang sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak yang nggak nonton. Tapi yang nanti berikutnya untuk nonton, saya sarankan mulai kaji ulang, cuy. Mulai kalian kaji ulang agama kalian. Ya. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bongkar semua. Gitu kan. Baik kan Tuhan ya? Saya akan bongkar semua. Tenang aja. Pasti kebongkar. Ya. Apa sih yang diambil dari Hindu? Apa sih yang diambil dari agama Buddha? Kenapa bisa masuk ke agama Hindu dan agama Buddha? Nah, pertanyaan itu adalah jawaban yang sama. Pertanyaan yang sama dengan satu jawaban. Ya. Kenapa masjid bisa ada di Cina di abad ke-6? Nah, bingung kan lo? Sama jawabannya itu. Gitu ya. Jadi kita sudah perjelas untuk bagian satu ini adalah Islam agama maling. Makanya si Umi Rifa di situ dia sendiri adalah maling ya. Tapi dia menuduh orang lain ngambil konsep batu, menyembah batu, padahal dia sendiri yang menyembah batu. Kalau saya bukan cuma tampol sekali, gua lindes pakai truk biar gepeng sekalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.